Firman Tuhan hari ini telah diambil dari kitab Galatia pasal 1 ayat 11 sampai 24. Sebab aku menegaskan kepadamu, saudara-saudaraku, bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia, karena aku bukan menerimanya dari manusia, dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh penyataan Yesus Kristus. Sebab kamu telah mendengar tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi. Tanpa batas aku menganiaya jemaat Allah dan berusaha membinasakannya. Dan di dalam agama Yahudi, aku jauh lebih maju dari banyak teman yang sebaya dengan aku di antara bangsaku sebagai orang yang sangat rajin memelihara adat istiadat nenek moyangku. Tetapi waktu Ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya, berkenan menyatakan anaknya di dalam aku, supaya aku memberitakan Dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi, maka sesaat pun aku tidak minta pertimbangan kepada manusia. Juga aku tidak pergi ke Yerusalem mendapatkan mereka yang telah menjadi rasul sebelum aku, tetapi aku berangkat ke tanah Arab dan dari situ kembali lagi ke Damsyik. Lalu 3 tahun kemudian aku pergi ke Yerusalem untuk mengunjungi Kefas dan aku menumpang 15 hari di rumahnya. Tetapi aku tidak melihat seorang pun dari rasul-rasul yang lain kecuali Yakobus, saudara Tuhan Yesus. Di hadapan Allah kutegaskan, apa yang kutuliskan kepadamu ini benar. Aku tidak berdusta. Kemudian aku pergi ke daerah-daerah Syria dan Kilikia. Tetapi rupaku tetap tidak dikenal oleh jemaat-jemaat Kristus di Yudea. Mereka hanya mendengar bahwa Ia yang dahulu menganiaya mereka sekarang memberitakan iman yang pernah hendak membinasakannya, dan mereka memuliakan Allah karena aku. Judul khotbah hari ini adalah dipilih karena anugerah. Diambil dari Galatia 1 ayat 11 sampai 24. Kita sedang membahas kitab Galatia sejak minggu lalu. Rasul Paulus menerangkan secara rinci tentang Injil yang sejati dan kehidupan Injil yang sejati. Rasul Paulus memproklamasikan bahwa tidak ada Injil lain selain hanya Injil Yesus Kristus. Hanya penyaliban dan kebangkitan Yesus Kristus adalah Injil sejati. Karena tidak ada jalan lain untuk memperoleh keselamatan kecuali melalui Yesus Kristus, itu adalah satu-satunya jalan untuk menyelamatkan, memperoleh keselamatan, yaitu Injil yang mutlak, Injil yang sejati. Berapa banyak hal palsu berkeliaran di zaman ini? Barang mewah palsu, berita palsu, uang palsu, dan lain-lain. Secara rohani, kita dapat melihat berapa banyak kelompok sesat yang membingungkan orang dengan Injil yang lain, Injil yang palsu, bukan Injil yang sejati. Injil yang palsu itu tidak hanya menyebabkan kebingungan, tetapi juga membawa manusia ke kehancuran kekal. Maka kita harus waspada secara rohani dan memberitakan Injil yang sejati. Kitab Galatia menekankan kenikmatan kebebasan sejati yang diberikan Injil sampai-sampai disebut sebagai piagam besar kebebasan. Galatia memberitahu bahwa kita telah mendapat berkat terbesar dalam hidup. Ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, kita menerima kebebasan dari dosa, maut, kutuk, dan kuasa setan. Setelah Martin Luther membaca kitab Galatia dan Roma, dia menyadari bahwa jemaat pada waktu itu tidak mengikuti firman dalam Alkitab, dan juga kehidupan Kristen bukanlah kehidupan Kristen yang ditunjukkan dalam Alkitab. Sehingga sejak saat itu dia mulai mewartakan hanya Injil yang ada sebagaimana dalam Alkitab. Kitab Galatia adalah firman yang mengubah hidup Martin Luther sampai-sampai Luther mengatakan bahwa dia menikah dengan kitab Galatia. Firman hari ini adalah kesaksian Paulus.
yang memperoleh kebebasan sejati dari kehidupannya dahulu karena satu-satunya Injil Yesus Kristus. Bisa juga dikatakan sebagai autobiografi Rasul Paulus. Secara khusus, ia berulang kali menekankan bahwa dia dapat menjalani kehidupan kebebasan seperti ini karena kedaulatan mutlak Tuhan. Karena itu berarti bahwa semuanya adalah kasih karunia Tuhan. Kehidupan beriman kita juga harus dijalani dalam rasa kasih karunia seperti Paulus. Kemudian hidup kita akan dipulihkan dan berkat pertumbuhan akan datang. Saya memberkati setiap jemaat Indonesia dalam nama Yesus Kristus. Kiranya saudara dapat menjadi murid mutlak Kristus yang menyaksikan bukti pertumbuhan rohani dan pemulihan rohani diradang dengan kasih karunia melimpah dalam situasi dan kondisi apapun, baik itu sedih maupun bahagia. Pokok bahasan yang pertama adalah anugerah Tuhan yang berdaulat. Dalam ayat 11 dan 12, sebab aku menegaskan kepadamu, saudara-saudaraku, bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia. Karena aku bukan menerimanya dari manusia, dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh penyataan Yesus Kristus. Paulus menekankan bahwa Injil yang ia beritakan pada dasarnya adalah Injil dari Allah, bukan pemikirannya sendiri atau filosofi subjektifnya. Dan dia mengungkapkan bahwa ia menerimanya oleh hanya penyataan Yesus Kristus. Kata penyataan adalah apokalipsis dalam bahasa Yunani, yang berarti membuka tutupan. Itu berarti apa yang telah tersembunyi diperlihatkan. Kalau misalnya papan nama atau patung ditutupi dengan kain putih pada saat acara tertentu. Kemudian pada puncak acara, kain dilepas dan diperlihatkan ke tamu. Dalam Roma 16 ayat 25 sampai 26, Paulus menekankan Injil yang merupakan penyataan. Bagi dia yang berkuasa menguatkan kamu menurut Injil yang kumasyhurkan dan pemberitaan tentang Yesus Kristus, sesuai dengan pernyataan rahasia yang didiamkan berabad-abad lamanya, tetapi yang sekarang telah dinyatakan dan yang menurut perintah Allah yang abadi telah diberitakan oleh kitab-kitab para nabi kepada segala bangsa untuk membimbing mereka kepada ketaatan iman. Dengan cara ini, subjek Injil adalah Allah. Jika semua agama di dunia adalah tentang mewujudkan sesuatu melalui usaha dan pengejaran manusia, maka Injil memiliki karakteristik pernyataan yang Allah sendiri menyatakannya kepada kita. Dalam Matius 16 ayat 16 sampai 20 menunjukkan fakta tersebut dengan sangat baik. Yesus bertanya kepada murid-muridnya, kata orang-orang, anak manusia adalah Yohanes Pembaptis, Elia, Yeremia, atau salah satu dari nabi. Tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia, bukan usahamu, bukan kecerdasanmu, bukan akal sehatmu yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Injil keselamatan yang saudara miliki tidak dapat dipahami oleh siapapun. Jika Tuhan tidak memberitahu atau tidak membuka mata kita, atau tidak membuat mengetahui rahasia itu,
kita tidak akan dapat memahaminya. Tidak peduli seberapa berpengetahuan seseorang, tidak peduli seberapa kuat seseorang. Namun, secara mengagumkan, Tuhan telah menyatakan Injil ini kepada kita. Ini bukan karena usaha kita, melainkan hanya pekerjaan mutlak Tuhan yang berdaulat. Oleh sebab itu, tidak ada yang perlu dimegahkan diri dan tidak ada yang perlu dikatakan selain bersyukur atas anugerah Tuhan. Dalam ayat 13 sampai 15, sebab kamu telah mendengar tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi. Tanpa batas aku menganiaya jemaat Allah dan berusaha membinasakannya. Dan di dalam agama Yahudi, aku jauh lebih maju dari banyak teman yang sebaya dengan aku di antara bangsaku. Sebagai orang yang sangat rajin memelihara adat istiadat nenek moyangku. Tetapi waktu Ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya. Paulus bersaksi bahwa panggilannya dari Allah adalah anugerah yang dibuat dalam kedaulatan total Allah. Dia mengakui bahwa Tuhan telah memilihnya sejak kandungan ibunya. Itu berarti bahwa dia telah dipilih dan ditentukan oleh Tuhan bahkan sebelum dia dilahirkan. Kata memilih adalah aporizo dalam bahasa Yunani. Secara harfiah berarti memisahkan, menceraikan. Ini memiliki arti memisahkan mereka yang akan diselamatkan dari mereka yang akan binasa. Dan juga memiliki arti memisahkan mereka untuk pelayanan dan jabatan tertentu. Paulus mengakui bahwa dia telah dipanggil sesuai dengan rencana Allah yang berdaulat dan bahwa itu adalah kasih karunia Allah secara total. Pada waktu itu Paulus bersaksi tentang hidupnya sebelum dia percaya kepada Yesus. Sebelum dia percaya kepada Yesus, dia mengakui bahwa dia bukan seorang agama Yahudi biasa, tetapi seorang fanatik agama Yahudi. Paulus seorang legalis dan agama Yahudi fanatik menganiaya jemaat yang percaya kepada Yesus yang mati di kayu salib. Menurut hukum Taurat, mereka yang mati karena tergantung di pohon dianggap sebagai orang yang terkutuk. Masa Paulus bertanya-tanya bagaimana orang mati yang terkutuk itu dapat menyelamatkan kita. Itulah sebabnya Paulus menganiaya orang Kristen dengan sangat rajin. Namun dia memiliki titik balik dalam hidupnya, itulah peristiwa di Damsyik. Dalam perjalanan ke Damsyik, ia menemukan bahwa Yesus adalah Kristus dan dimulai hidup yang baru. Dalam hal ini, Paulus mengakui bahwa itu sepenuhnya anugerah Tuhan dan rencana Tuhan. Ada alasan mengapa Rasul Paulus bersaksi seperti ini. Karena Paulus ingin menjelaskan sekali lagi tentang efek buruk hukum dan kasih karunia Injil kepada jemaat Galatia. Jika kita melihat situasi terkini di Afghanistan, kita dapat memahami efek buruk hukum. Sekarang, Taliban telah menguasai Afghanistan dan mereka secara ketat menerapkan hukum Islam yang disebut syariah dan tunduk pada hukuman yang tidak manusiawi. Secara khusus, pelanggaran hak asasi manusia terhadap perempuan berada di luar imajinasi. Syariah mencatat tentang diskriminasi terhadap perempuan dan Taliban menerapkan lebih buruk. Mereka tidak melihat perempuan sebagai makhluk pribadi
menurut hukum Islam. Mereka menganggap hanya sebagai aksesori milik pria. Ketika perempuan pergi keluar, mereka harus menutupi seluruh tubuhnya dengan burqa. Ada laporan yang mengungkapkan bahwa mereka diserang dan ditembak karena tidak mengenakan burqa. Dan seorang gadis remaja dipaksa menikah dengan pejuang Taliban. Taliban membuat perempuan tidak dapat menerima pendidikan dan membuat mereka tidak dapat melakukan kegiatan sosial. Karena Muhammad, pendiri Islam, tidak menyekolahkan istri-istrinya, semua wanita harus melayani suami mereka di rumah saja dan merawat anak-anak saja di rumah. Bukan hanya hak perempuan, Taliban telah melarang kegiatan seni itu sendiri, sehingga ada juga laporan tentang komedian dan penyanyi yang dieksekusi. Bagi kita, itu tidak akan dapat dipaham bagaimana menjalani kehidupan seperti itu. Namun, ini kenyataan, fakta di Afghanistan. Semua tindakan tersebut dilakukan atas nama hukum Islam. Kita harus tahu benar-benar betapa menakutkannya kehidupan hukum. Rasul Paulus mengajarkan kepada kita bahwa kita tidak boleh jatuh ke dalam kehidupan hukum Taurat seperti kehidupan Paulus dahulu. Jangan tertipu. Saya memberkati setiap jemaat Indonesia dalam nama Yesus Kristus. Kiranya saudara dapat menjadi tokoh utama untuk menyelamatkan mereka yang belum pernah dengar Injil dan yang belum tahu berkat-berkat Injil. Karena kita telah dipilih oleh Tuhan dan berada di dalam Injil dan menikmati anugerah yang luar biasa selama 24 jam. Pokok bahasan yang kedua adalah alasan memilih. Dalam ayat 16, berkenan menyatakan anaknya di dalam aku, supaya aku memberitakan dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Maka sesaat pun aku tidak minta pertimbangan kepada manusia. Paulus mengungkapkan bahwa alasan Tuhan memilih Paulus sendiri sejak zaman dahulu adalah untuk memberitakan anaknya kepada orang-orang bukan Yahudi. Dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 10, Rasul Paulus memiliki titik balik dalam hidupnya dalam perjalanan ke Damsyik. Kemudian Paulus menerima pelayanan dari Ananias yang merupakan salah satu 70 murid. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan, Ananias. Jawabnya, ini aku Tuhan. Awalnya Ananias bertanya kepada Tuhan, bagaimana saya melakukan pelayanan kepada Saulus yang betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dalam ayat 15, tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Ananias menyampaikan firman tersebut kepada Rasul Paulus, dan Paulus terus melayani dengan bulat hati, sepenuh hati untuk mewujudkan misi tersebut selama seumur hidupnya. Paulus menjalani hidupnya sebagai penginjil kemanapun dia pergi. Setelah sembuh dari Damsyik, ia segera mulai memberitakan Injil di berbagai rumah ibadat. Dalam ayat 21, kita dapat melihat bahwa Paulus bekerja di Kilikia melalui Syria. Ibu kota Kilikia adalah Tarsus, dan sini adalah kampung halaman Paulus. Paulus memberitakan Injil sambil tinggal di sini selama 7 tahun.
Setelah itu Barbanas membawanya ke Antioquia. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang. Di Antioquia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Dalam Kisah Para Rasul pasal 13, Paulus yang diutus sebagai misionaris pertama untuk orang-orang bukan Yahudi memusatkan perhatian sepenuhnya pada penginjilan orang-orang bukan Yahudi. Inilah alasan mengapa Tuhan memilih saya dan saudara untuk berdiri di garis keselamatan terlebih dahulu dan membuat kita datang ke gereja Yewon untuk memahami Injil yang sejati dan Injil yang benar dahulu. Jangan hanya memilikinya, tetapi sebarkan. Di gereja Yewon Seoul sedang berlangsung gerakan sekali lagi. Mari kita bertemu sekali lagi, berdua sekali lagi, memberi perhatian sekali lagi, menghibur sekali lagi, dan memberitakan Injil sekali lagi dengan jemaat yang lemah, keluarga baru, dan mereka yang perlu bantuan kita supaya mereka kembali kepada Tuhan dan menjadi mandiri secara rohani. Pada Sabtu tanggal 18 dan 25 bulan ini, Bazar akan diadakan di 237 Tree Lounge di daerah Gimpo. Kita akan mengundang banyak orang asing melalui bazar tersebut. Kita akan berfokus pada keselamatan jiwa-jiwa, bukan menjual barang-barang. Mari kita berfokus sekali lagi, memperhatikan sekali lagi pada menyelamatkan jiwa-jiwa. Sehingga kiranya kita dapat menjalani kehidupan yang indah seperti firman Daniel 12 ayat 3. Dan orang-orang bijaksana akan berjaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntut banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang, tetap untuk selama-lamanya. Sebagai kesimpulan, jika kita melihat laporan siaran baru-baru ini, ada begitu banyak kejahatan, mengerikan, yang membuat orang yang bertanya-tanya apakah itu benar-benar terjadi di sekitar kita. Kasus seorang ayah tiri memukuli bayi berusia 20 bulan sampai mati dan juga ditemukan jejak kekerasan seksual saat ia masih hidup. Kasus seorang cucu menikam dan membunuh nenek mereka yang membesarkan mereka mengganti orang tua mereka. Katanya karena mereka merasa terganggu dengan omelan dan menyuruh hal-hal yang kecil. Dikatakan bahwa masyarakat Korsel menjadi masyarakat kekejaman karena terlalu banyak perkara pidana. Banyak warga Korsel marah ketika mereka melihat kasus kekejaman dan kekejian seperti tersebut. Artinya, lingkaran setan kekejaman dan kemarahan berulang, menyebabkan kematian satu sama lain. Kita perlu memiliki perjanjian ketika kita melihat kenyataan di ladang yang sedang diserang oleh setan yang datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Masalah esensial dari mereka adalah masalah rohani. Mereka semua ditangkap oleh setan. Misalnya, ketika kita bertanya kepada si pembunuh, "Mengapa Anda membunuhnya?" Dia mengatakan bahwa dia tidak tahu mengapa dia melakukannya saat itu, dan mengatakan bahwa sepertinya dia dikendali oleh sesuatu. Masalah rohani hanya dapat diselesaikan melalui Injil saja. Oleh sebab itu, Tuhan memanggil kita. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan.
Saya memberkati setiap jemaat Indonesia dalam nama Yesus Kristus. Kiranya saudara dapat memiliki hati Kristus yang menyelamatkan jiwa-jiwa dan memurnikan dunia dengan Injil Yesus Kristus seperti Paulus. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada Tuhan yang telah memberi kebebasan sejati dari dosa, maut, kutuk, dan kuasa setan melalui Injil Kristus. Kiranya kami dapat menikmati Injil dahulu dan berdoa sekali lagi untuk membawa jiwa-jiwa hadapan Tuhan. Kiranya kami tidak membiarkan Injil dengan diam, melainkan kami dapat menjadi saluran berkat yang menyampaikan dan memberitakan Injil sejati. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.